Everybody get your fucking hands up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Reza Dian Syu'bah Asa SPD selaku Kepala Sekolah SMK YPI Darussalam 2 Jambi. Yang saya hormati Ibu Elis Oktaviana SPD selaku Waka Urusan Kurikulum. Yang saya hormati Ibu Linda Wulandari SPSI selaku Waka Urusan Kesiswaan, dan yang saya hormati pula Bapak Riza Abdi Saputra selaku Waka Urusan Sarana Prasarana, serta anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah atas limpahan rahman dan rahimnya sehingga kita bisa mengikuti acara pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang karena beliaulah kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Anak-anakku yang sangat Ibu sayangi, di sini sebelumnya izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama Ibu adalah Ibu Yeni Nurdiana, bisa dipanggil dengan Ibu Yeni. Ibu salah satu pengajar agama di SMK YPI Darussalam 2 Jambi. Ibu mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada kalian semua peserta didik baru periode 2021-2022 di SMK YPI Darussalam 2 Cermin. Semoga kehadiran kalian semua bisa memberikan warna yang baru bagi SMK kita tercinta. Baiklah anak-anak, di sini materi kita pada hari ini adalah pengenalan terhadap kegiatan keagamaan yang ada di SMK YPI Darussalam 2 Cermin. Apa sih kegiatan keagamaan yang ada di SMK kita? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Baiklah anak-anak, kita akan membahas tentang berbagai macam kegiatan keagamaan yang ada di SMK YPI Darussalam 2. Apa saja sih kegiatan keagamaan yang ada di sekolah kita ini? Yang pertama, doa harian, mengaji Al-Quran, sholat duha dan sholat duhur berjamaah, plus ada bacaan surah Al-Waqiah, istighotsah, serta PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, doa harian. Doa harian maksudnya apa ya? Ini doa harian. Jadi doa harian itu seperti ini anak-anak. Doa harian ini kita baca setiap hari, setiap pagi sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita. Jadi dibaca setiap pagi sebelum melakukan aktivitas. Bunyi doa hariannya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ijma'it tullaba fi SMK YPI Darussalam 2 fi khairin wa lutfin wa afiyah. Jadi begitulah bunyinya. Itu kita baca setiap hari, setiap pagi sebelum kita memulai aktivitas kita. Adapun arti dari doa harian tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan. Rabbana innaka jami'un nas, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan, liyaumil la raiba fih, pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyalahi janji. Ijma'it tullaba fi SMK YPI Darussalam 2, ya Allah ya Tuhan kami, kumpulkanlah kami para pelajar di SMK YPI Darussalam 2 fi khairin, dalam keadaan yang baik, walutfin, dalam kebaikan, ketenangan, kelembutan,
wa afiyatin, dan dalam keadaan yang sehat jasmani maupun rohani. Salah satu tujuan kita mengadakan doa harian itu anak-anak agar kita itu terbiasa. Sebelum kita melakukan kegiatan, apapun kegiatan itu, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Hendaklah kita berdoa terlebih dahulu agar apa? Agar nantinya kegiatan kita dalam sehari itu bisa mendapatkan manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah terbiasa, maka tanpa disuruh pun nanti anak-anak juga akan terbiasa. Berhubung sekarang itu masanya sedang daring ya, sekarang itu kita masih dibatasi oleh ruang dan waktu, artinya kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, maka biasanya doa harian itu akan disetor ke wali kelas setiap harinya, akan diabsen oleh wali kelas setiap harinya. Jadi seperti itu tentang doa harian. Adapun kegiatan keagamaan kita yang kedua adalah mengaji Al-Quran. Nah, mengaji Al-Quran atau membaca Al-Quran ada beberapa manfaat, diantaranya yang pertama, mendapatkan pahala dan kebaikan. Kalau pahala itu pasti kalau pahala itu. Jadi mendapatkan pahala dan kebaikan. Bagaimana sih? Gimana sih pahalanya? Berapa sih pahalanya? 1 huruf Al-Quran saja yang kita baca itu pahalanya 10 kali lipat. Itu 1 huruf. Lah kalau misal lafadznya Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah berapa huruf? Ba, sin, mim, bisa dihitung sendiri. 1 hurufnya itu 10 pahala, 10 kebaikan. Apalagi kita membacanya itu lebih dari 1 ayat, maka akan berlipat ganda, gitu nggih. Yang kedua, memberikan derajat dan wibawah yang lebih baik. Kalau kita terbiasa membaca Al-Quran, insya Allah akan mengangkat derajat kita, Allah akan mengangkat wibawa kita menjadi yang lebih baik. Mendapatkan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita setiap hari membaca Al-Quran, insya Allah Allah itu akan selalu melindungi kita dalam kondisi apapun. Seperti saat sekarang ini, masa pandemi, banyak berita tentang COVID yang semakin melonjak. Anak-anak jangan takut, anak-anak jangan susah, tetap jaga kesehatan dan juga membaca Al-Quran. Karena dengan Al-Quran itu bisa menjadi benteng untuk diri kita sendiri. Selain itu, dengan membaca Al-Quran bisa menjadikan seseorang itu berperilaku mulia, menjadi penolong di hari akhir. Al-Quran akan bersaksi ketika di hari kiamat, ya Allah, orang ini pernah membaca saya, ya Allah, setiap hari anak ini membaca saya, tolong lindungi mereka, lindungi dia ya Allah. Nah, Al-Quran itu akan menjadi penolong kita di hari akhir. Mereka akan bersaksi, Al-Quran akan bersaksi bahwa kita pernah membacanya, sehingga nanti bisa meringankan siksa ataupun bisa menolong kita menuju surganya Allah. Selain itu, hati lebih tenang dan tentram. Ketika anak-anak lagi sedih, susah, gundah, gulana, jangan khawatir mau cerita ke orang, takut nanti dibocorkan rahasianya. Baca saja Al-Quran, curhat kepada Allah. Lewat apa? Lewat sholat, lewat membaca Al-Quran. Insya Allah hati akan lebih tenang dan lebih tentram. Selain itu, kita bisa selamat dunia dan akhirat, insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam. Ini termasuk ikhtiar kita di dunia agar kita selamat dunia dan akhirat. Dengan apa ikhtiarnya? Salah satunya membaca Al-Quran. Lah, membaca Al-Quran ini anak-anak, sebelum ada pandemi itu biasanya diklasifikasikan sesuai dengan jilidnya. Jadi anak-anak nanti itu di screening dulu, si A ini masuk jilid berapa, si B masuk jilid berapa, si C masuk jilid berapa. Tapi anak-anak jangan khawatir, itu tidak menjadi masalah. Jangan takut ketika kalian tidak bisa atau belum bisa membaca Al-Quran. Dengan adanya kegiatan keagamaan ini, maka anak-anak yang
sebenarnya atau sebelumnya itu belum bisa membaca Al-Quran akan bisa membaca Al-Quran. Anak-anak yang sudah fasih akan semakin fasih. Anak-anak yang belum hafal surat-surat pendek, insya Allah nanti akan menjadi hafal surat-surat pendek. Jadi jangan khawatir, jangan berkecil hati. Namanya belajar kapanpun dan dimanapun itu kita bisa belajar. Karena ini lagi musim pandemi, jadi nanti semuanya global memakai Al-Quran. Tergantung nanti guru Al-Qurannya masing-masing kebijakannya seperti apa. Jadi seperti itu anak-anak ya. Tetap semangat membaca Al-Quran dan jadikan Al-Quran sebagai pegangan kalian dalam kehidupan di dunia. Jadikan pegangan, jadikan pedoman. Syukur-syukur kalau bisa mengamalkan isi dari Al-Quran. Jadi seperti itu. Selain itu anak-anak, dengan kita membaca Al-Quran, ketika kita sudah bisa membaca Al-Quran, maka misal ada keluarga kita yang sudah meninggalkan kita, sudah mendahului kita, diambil nyawanya oleh Allah, kita nggak bingung mau mendoakan, kita tidak bingung mau mengirimkan bacaan tahlil atau yasin kepada mereka yang telah mendahului kita. Kalau kita sudah bisa membaca Al-Quran, sudah pandai membaca Al-Quran, kita akan dengan semangat, saya mau ngirim doa untuk kedua orang tua saya mau ngirim doa untuk keluarga saya. Lah, itulah yang diharapkan oleh mereka-mereka yang sudah meninggal. Karena apa? Karena itu termasuk amal yang tidak terputus. Anak-anak yang solih, anak-anak yang mau mendoakan kedua orang tuanya, itu tidak akan putus pahalanya. Nah, bisa difahami nggih nak nggih? Anak-anak, untuk kegiatan keagamaan kita selanjutnya adalah sholat duha plus membaca surah Al-Waqiah. Selain itu, kita ada sholat duha berjamaah. Tapi sebelumnya kita akan membahas ke sholat duha terlebih dahulu ya. Di sini ada beberapa manfaat kita melaksanakan sholat duha dan juga membaca surat Al-Waqiah, yaitu rezeki yang cukup, mendapatkan ampunan, wajah terlihat lebih muda, lebih seger, urusan insya Allah akan menjadi lancar, dan insya Allah akan terhindar dari kehidupan fakir. Insya Allah kita akan terhindar dari kekurangan harta. Salah satu tujuannya itu apa sih nak? Kan gini nggih, kedua orang tuanya sampeyan, terutama ayah atau ibu yang mencari nafkah, membanting tulang untuk biaya pendidikan sampean. Nah, sampean sebagai seorang anak, kalian sebagai seorang anak, tugasnya kalian apa? Mendoakan. Saya tak sholat duha ben orang tua aku rezekinya lancar, biar bisa membayar pendidikanku, biar bisa membayar kebutuhan sekolahku, ben iso numbasno aku kebutuhan gawe sekolah. Jadi seperti itu. Sampean berdoa, sampean ikhtiarnya dengan apa? Dengan sholat ini tadi, dengan dibacakan surat Al-Waqiah. Insya Allah nanti orang tuanya diberikan kelancaran dalam hal rezeki. Setelah itu ada sholat duhur berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah, yang pastinya kalian tentunya sudah tahu ya, kalau kita melaksanakan sholat sendirian itu pahalanya cuma 1. Tapi kalau kita melaksanakan sholat itu dengan berjamaah, maka pahalanya berapa? 27. Nah, 27 ya. 1 dibanding 27 pastinya banyakkan 27 toh. Maka nih kalau sholat berjamaah itu pahalanya bisa berlipat ganda. Yang kedua, terhindar dari gangguan setan. Kalau sholat sendiri seringnya itu masih terbayang-bayang atau pikirannya itu masih melayang-layang, masih membayangkan hal-hal yang lain. Tapi kalau sholat berjamaah, insya Allah akan lebih khusyuk daripada ketika kita sholat sendirian. Selain itu, bisa melatih kedisiplinan dan terjalinnya kerukunan. Kalau sholat berjamaah, sudah dengar azan, agi-agi atau segera kita berwudu, setelah itu kita langsung melaksanakan sholat. Jadi disiplin waktu. Kalau ini terbiasa dalam kehidupan sampean, insya Allah dalam hal apapun sampean juga akan terbiasa disiplin. Selain itu melatih kerukunan.
Sampai kalau sholat berjamaah bertemu dengan orang banyak, bersilaturahmi, ya kan? Bersilaturahmi sampai bisa bertemu dengan orang banyak lah. Ini kan melatih kerukunan kita. Masa yuk ketemu orang itu kita nggak senyum? Masih ya meskipun banyak masalah, tapi pasti ketika kita bertemu di depan umum, pastinya kita akan memberikan senyuman ataupun berjabat tangan lah minimal. Nah, yang selanjutnya adalah meningkatnya kualitas sholat. Bisa meningkat kualitas sholat kita. Seperti apa? Kalau sholat duha di sekolah seperti apa? Kalau pas tatap muka anak-anak, kalau tidak dalam kondisi daring, kita akan melaksanakan sholat berjamaah itu biasanya di kelas-kelas sesuai dengan tempat mengajinya. Dengan siapa? Dengan guru mengajinya. Berhubung ini masih daring, nanti sholat duha, bacaan surat al-waqiahnya sampean, sholat duhurnya sampean itu tetap di absen. Siapa yang absen? Wali kelasnya yang mengabsen. Dan nanti juga dibantu dengan guru mengaji yang mengingatkan. Jadi anak-anak nanti jangan berkecil hati. Aduh, kok melaksanakan sholat duha terus, kok saya menyetorkan ini terus. Mungkin pertama kalinya kalau kalian tidak terbiasa, kalian akan merasa berat. Tapi kalau itu kita sudah lakukan setiap hari, insya Allah tidak akan berat. Dan meskipun nanti tidak disuruh, karena kita sudah istiqomah, kita akan terbiasa dengan sendirinya meskipun gak disuruh. Itu harapan kami semua, sampean bisa istiqomah melaksanakan sholat duha, sholat duhur dengan berjamaah ataupun sholat-sholat 5 waktu yang lain. Selanjutnya ada kegiatan kita yang rutin kita lakukan biasanya 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, yaitu membaca istighosah. Biasanya membaca istighosah ini dilakukan dengan tahlil juga, jadi sekalian disambung. Nah, istighosah, arti dari istighosah sendiri itu apa sih? Apa sih istighosah itu? Nah, istighosah itu artinya anak-anak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan istighosah ini mungkin ada yang bilang, "Oh, itu termasuk bid'ah." Tapi kalau saya mengatakan itu bukan bid'ah. Istighosah itu, coba anak-anak lihat surat Al-Anfal ayat 9. Itu disebutkan, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah wahai Muhammad, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia mengabulkan permohonanmu. Idz tastaghitsuna itu kata-kata istighosah. Jadi kalau kita mau meminta pertolongan kepada Allah, silakan saja. Lewat apa ya? Lewat istighosah bisa. Istighosah itu sebenarnya sama dengan berdoa. Akan tetapi bila disebutkan kata istighosah lebih dari sekedar berdoa, karena yang dimohon dalam istighosah bukan hal yang biasa-biasa saja. Istighosah itu biasanya dilakukan dengan berjamaah. Ada wirid-wirid tertentu dan biasanya istighosah itu diawali dengan bacaan istighfar. Kenapa kok didahului dengan bacaan istighfar? Ketika kita memohon pertolongan kepada Allah, ketika kita berdoa, awali dengan istighfar, memohon ampunan. Istighfar itu artinya memohon ampun. Kita mohon ampun sama Allah, kita bersyukur kepada Allah, kita mengucapkan sholawat kepada Allah. Lah, dengan itu insya Allah akan dikabulkan oleh Allah doa-doa yang kita mohonkan. Jadi seperti itu anak-anak ya. Karena istighosah ini biasanya dilakukan bersama-sama, harapannya kenapa sih kok ada kegiatan istighosah? Terkadang mungkin kalau kita berdoa sendiri, itu doa kita belum dikabulkan sama Allah. Tapi kalau kita lakukan dengan berjamaah, kalau kita lakukan secara bersama-sama, siapa tahu salah satu dari anggota jamaah itu doanya bisa langsung makbul, langsung dikabulkan oleh Allah, sehingga kita bisa kecipratan doa-doa dari bacaan istighosah tersebut. Ini memang rutin kita lakukan anak-anak di sekolah kita. Kalau tidak ada pandemi, biasanya setiap hari Jumat 1 bulan sekali, entah di minggu pertama atau di minggu kedua atau di minggu terakhir, itu pasti kita lakukan. Karena ini lagi masa pandemi dan kita berdoa semoga ini segera berakhir, biasanya istighosahnya itu virtual. Jadi istighosahnya itu live, biasanya live IG biasanya gitu.
Dan anak-anak, kegiatan keagamaan kita yang terakhir adalah PHBI, Peringatan Hari Besar Islam. Karena alhamdulillah sekolah kita ini adalah sekolah yang insya Allah masih berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kegiatan keagamaan itu masih kental. Peringatan-peringatan Hari Besar Islam itu masih kita laksanakan, dan kalau itu baik akan dipertahankan. PHBI, Peringatan Hari Besar Islam, tujuannya itu apa sih? Untuk menjaga kepribadian sejarah umat Islam. Jadi umat Islam itu punya sejarah. Banyak sekali peringatan Hari Besar Islam. Misal, Tahun Baru Hijriah. Lah, Tahun Baru Hijriah ini identitasnya orang Islam. Ini kepribadiannya orang Islam. Tahun Hijriah, ini orang Islam, khusus untuk orang Islam. Kalau bukan Islam, ya mereka tidak akan merayakan Hijriah, seperti itu. Yang kedua, misalnya ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita kok merayakan atau kita ini melaksanakan kegiatan Maulid Nabi? Karena sebagai penghormatan dan pengingatan kebesaran serta keteladanan Nabi Muhammad, agar kita itu tahu sejarahnya Nabi Muhammad membawa Islam hingga bisa besar seperti sekarang ini bagaimana. Ini kita teladani sehingga kita tidak sampai lupa. Terus misalnya lagi peringatan Hari Raya Idul Fitri. Nah, sampean biasanya kalau Idul Fitri merayakan kan, sampean unjung-unjung biasanya lah ini bersilaturahmi dari rumah ke rumah, kita memohon maaf. Ini juga termasuk salah satu perayaan Hari Raya Idul Fitri. Ini tujuannya apa? Ini sebagai momen untuk menyucikan diri dari segala dosa yang telah kita perbuat sebelumnya. Memohon ridho, memohon ikhlas kepada tetangga-tetangga, kepada saudara-saudara yang mungkin kita tidak sengaja sudah menyakitinya, atau mungkin dengan sengaja kita menyakitinya. Nah, jadi peringatan Hari Besar Islam itu insya Allah akan masih terus kita lestarikan. Kalau itu baik, kita akan lestarikan. Bisa dilihat gambar-gambarnya itu ya anak-anak ya. Dengan bagaimana sih kita melaksanakan atau kita ini memperingati Hari Besar Islam? Bisa dengan berbagai cara. Bisa nanti membaca tiba, bisa nanti pengajian singkat, bisa nanti kita mengadakan kayak karnaval gitu. Nah, atau bisa kita ini mengadakan lomba-lomba cerdas cermat dan lain-lain sebagainya. Jadi itu tadi kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di sekolah kita. Harapan kami semoga anak-anak ini bisa istiqomah melaksanakan segala sesuatunya dengan baik. Demikian tadi sedikit penjelasan tentang kegiatan keagamaan yang ada di SMK YPI Darussalam 2 Cernih. Semoga dengan adanya kegiatan keagamaan yang ada di SMK kita menjadikan diri kita semakin lebih baik, menjadikan iman kita semakin kuat, dan menjadikan kita lebih berprestasi tidak hanya di bidang akademik tapi juga di bidang non-akademik. Sehingga visi kita yaitu terwujudnya lulusan SMK YPI Darussalam 2 Cernih yang berprestasi, mandiri, profesional, dan berakhlakul karimah bisa terwujud. Mohon kerjasamanya, dan cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.